Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kesayangan kita, kajian kitab Fathul Mu'in, yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh salah satu penyuluh kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif dari Sidarja. Para pemirsa semuanya, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa berjumpa kembali. Oke, para pemirsa semuanya, langsung kita tanyakan kepada beliau. Pak Kiai, pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa, Pak Kiai? Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sholat-sholat yang disunatkan untuk berjamaah, yang lebih spesifiknya adalah tentang sholat id, sholat idul fitri dan sholat idul adha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wal kismu utawi tunduman atsani kang kaping pindho apa kismu iku ma salat tusannu kang den sunataken fi ing dalem ma apa al jamaatu jamaah wa huwa utawi al kismusani atau ma tusannu fihil jamaah iku sholatul idaini, sholat riyaya loro, ayil idil akbari, tegese sholat id al akbari kang agung kang gedhe, wal asghari lan idul asghar, id kang cilik. Baina tulu isyamsin, ing dalam antarane metune srengenge wa zawaliha lan lingsire syamsin. Wahia utawi sholatul idain iku rakaatani, rong rakaat. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa sahes nadban kelawan sunnat fi ula rakaatayil idaini, ing dalem awal saking rong rekangate salat riyaya loro, walau maqdiyatan, senajan anane salatul idain iku salat kang den kodoni alal aujahi ing atase kaul kang kuat wajahe. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kajian Fathul Mu'in pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunat yang disunatkan untuk berjamaah. Sudah diketahui bahwa sholat sunat itu ada yang disunatkan untuk berjamaah dan ada yang disunatkan tidak berjamaah. Sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, apabila dilakukan berjamaah itu boleh-boleh saja, hukumnya tidak makruh. Seperti misalkan sholat tasbih itu tidak disunatkan untuk berjamaah.
Akan tetapi karena ada tujuan tertentu, ada tujuan untuk ta'lim, untuk mendidik, untuk tahrid, untuk memberikan motivasi, tidak mengapa, dan itu juga baik-baik saja dilakukan untuk sholat tasbih secara berjamaah, supaya orang-orang itu jamaah ikut memberikan motivasi untuk melakukan sholat tasbih, walaupun secara syariat tidak disunatkan untuk sholat tasbih, karena ada tujuan taklim dan tahrid, memberikan motivasi, juga tidak mengapa, dianggap baik-baik saja. Masalah mendapatkan pahala jamaah atau tidak pada sholat yang tidak disunatkan jamaah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan pahala jamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan tetap mendapatkan fadilahnya jamaah dalam sholat sunat yang tidak disunatkan jamaah. Ada beberapa sholat sunat yang disunatkan untuk berjamaah, antara lain yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah sholatul idain, dua sholat hari raya, yakni sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah termasuk kekhususian pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu belum pernah dilakukan sholat hari raya. Baru disyariatkan sholat hari raya itu pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Idul Adha itu dikenal dengan sholat Idul Akbar. Cara masyarakat kita, wong Cilacap yang ngomongnya badan besar, ya. Badan besar Idul Akbar. Nah, kalau Idul Fitri dinamakan Idul Ashar. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu bisa dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi yang lebih utama adalah ketika matahari itu irtifa, naik kira-kira 1 tombak, atau dengan kata lain sudah masuk waktu duha. Itu yang terbaik di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Pada dasarnya sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha sama seperti sholat-sholat yang lain, dilakukan 2 rakaat. Akan tetapi yang lebih sempurna yaitu ada sedikit perbedaan dalam masalah takbir. Kalau dalam sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu ada penambahan takbir 7 kali pada rakaat pertama setelah kita melaksanakan takbiratul ihram. Karena sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri adalah merupakan sholat yang zatu waktin, mempunyai waktu, maka ketika niat
harus takyin. Ya kalau dilafalkan usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala kalau menjadi makmum. Setelah itu kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram sebaiknya membaca doa iftitah terlebih dahulu. Doa iftitah boleh yang panjang, boleh yang pendek. Yang pendek ya cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga sudah mendapatkan kesunatan doa iftitah. Setelah takbiratul ihram kita membaca takbir 7 kali dengan mengangkat tangan. Dibaca 7 kali, takbir 7 kali, dan di sela-sela antara takbir satu dan takbir yang lain disunatkan untuk membaca tasbih subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, takbir lagi Allahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Kalau dalam rakaat kedua itu ditambahkan setelah takbir intikal kita membaca takbir 5 kali baik dalam sholatul idul fitri maupun sholat idul adha. Pelaksanaan yang demikian juga berlaku dalam sholat idul fitri dan sholat idul adha yang diqodho. Karena sholat idul fitri dan idul adha termasuk sholat yang zati waktin, maka kalau belum sempat atau tidak melakukannya pada waktunya disunatkan untuk mengqodhoknya. Mengqodhok sholat idul fitri maupun sholat idul adha, diqodhok berjamaah atau sendirian. Ya kalau berjamaah qodhok kayaknya ya agak-agak jarang, bahkan hampir mustahil ya. Ya qodhok ya sendirian. Qodhok karena keutamaan sholat idul fitri dan sholat idul adha menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah termasuk ranking pertama dalam kategori sholat sunat. Sholat sunat ranking pertama adalah sholat idaini. Ya, pertama yang paling utama adalah sholat idul adha, kemudian disusul sholat idul fitri. Oleh karena itu sebisa mungkin walaupun belum sempat untuk berjamaah, nanti kalau sudah habis waktunya, habis maksudnya berarti sudah masuk zuhur, kok belum melaksanakan sholat id, boleh dilaksanakan setelah zuhur, namanya qodho, atau malam hari namanya qodho. Tetapi kalau masih jam 11 ya jam 11 itu masih ada belum qodho, iya. Masih ada. Itu usahakan untuk melaksanakan sholat id. Ini adalah sholat tahunan yang ranking tertinggi dalam jajaran sholat sunnah. Kemudian disunatkannya kita untuk membaca takbir yang 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali dalam rakaat kedua adalah qabla ta'awudzin, sebelum kita membaca ta'awudz. Itu disunatkan sebelum membaca
ta'awudz. Sebelum membaca ta'awudz sebaiknya sudah kita melaksanakan takbir yang 7 kali atau yang 5 kali. Tetapi kalau sudah kadung membaca ta'awudz bagaimana? Wala yafutu bi ta'awudz fihima ay fir raqatil ula wa raqatis tsaniyah. Misalkan kalau sudah takbir, misalkan takbiratul ihram Allahu akbar, kadung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun kurang utama, tapi kalau sudah kadung membaca ta'awudz tetap masih disunatkan untuk takbir yang 7 atau 5 kali. Tetapi kalau sudah membaca Fatihah, ya, Fatihah kan dimulai dari basmalah, sudah takbir Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, sudah, jangan takbir yang 7 kali. Itu sudah tidak disunatkan untuk takbir yang 7 kali. Tetap sah tapi ya. Tetap Takbir yang 7 kali itu adalah merupakan sunat abad, bukan fardu dan bukan sunat abad. Sunat hayat maksudnya, sunat hayat. Jadi tetap sah walaupun tidak melaksanakan takbir 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali dalam rakaat yang kedua. Dan juga tidak disunatkan untuk sujud sahwi ketika meninggalkan takbir yang 7 dan 5 kali. Ini merupakan sunat abad. Ya seperti tadi, kalau kadung membaca bismillah itu sudah tidak disunatkan lagi untuk membaca takbir yang 7 atau 5 kali. Wala yatadarraku fit tsaniyati in tarakahu fil ulah. Jikalau dalam rakaat pertama itu lupa meninggalkan takbir yang 7 kali, itu tidak usah dilakukan, ditambahi pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua kan sunatnya 5 kali, terus ditambah karena lupa yang pertama 7 kali, itu berarti menjadi 12 kali, tidak usah ditambahkan. Ya kalau lupa yang pertama ya yang kedua saja. Ini kan hanya masalah afdholiyah, keutamaan. Ya, hanya kalau tidak melakukan 7 kali dan 5 kali takbir itu juga tidak mengapa, tetap sah sholatnya. Wa fi lailatihima min hurubis syamsi ila ayyuhrimal imam ma'aruf sautin wa aqiba kulli salatin walau janazatan min subhi yaumi arafata ila asri akhir ayyamit tasyrik. Dan juga sunatkan dalam malam Riyaya, malam hari Adha dan Idul Fitri disunatkan untuk membaca takbir. Takbir yang biasa kita laksanakan kita dalam malam harinya, dalam malam hari raya Adha maupun Idul Fitri, dalam malam harinya kita disunatkan untuk membaca takbir sampai terbenamnya matahari, dan kemudian sampai itu ila ayyuhrimal imam ma'aruf sautin, terbenamnya matahari, kemudian waktunya dalam Idul Fitri disunatkan membaca takbir sampai imam itu takbiratul ihram. Jadi kalau Idul Fitri batasnya, sunatnya membaca takbir itu adalah ketika
imam sudah melaksanakan takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha, itu waktunya panjang, dimulai dari malam hari Idul Adha sampai subuhnya hari Arafah pada waktu asar. Dari subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari Tasyrik, berarti tanggal 13 sampai hari yang ke-13 pada waktu asar, dan dilaksanakan setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Nah, di sini walau janazatan, jadi dalam takbir pada hari-hari Idul Adha, pada malam hari Idul Adha sampai hari Tasyrik yang ke-13, batasnya adalah waktu asar. Itu sholat apapun adalah disunatkan membaca takbir. Wa yusannu ayyukabbiru aidan akiba kulli sholatin fardhon kanat au naflan adaan au qodaan. Jadi saya ulangi, takbir pada Idul Adha itu berarti 5 hari ya, 5 hari setelah kita melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, baik sholat ada maupun sholat qodok, disunatkan untuk membaca takbir. Ya, dalam istilah fikih ini dinamakan takbir muqayyad. Demikian kajian kita kali ini tentang sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.